Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Dalam video ini kita akan izinkan saya untuk melakukan sosialisasi Bapak Ibu ya mengenai keputusan Deputi PPSDM LKPP yang terbaru yang baru lahir beberapa hari yang lalu, dan baru diposting 1-2 hari ini ya di JDIH LKPP, yaitu mengenai keputusan Deputi PPSDM mengenai mekanisme uji kompetensi pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa melalui perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu. Oke, sebelum membuat video ini saya sudah izin ya dari kawan-kawan di LKPP yang terkait dengan direktorat ini ya, untuk bisa membantu ya LKPP untuk mensosialisasikan hal ini untuk informasi kita bersama Bapak Ibu ya mengenai Kepdep PPSDM ini. Oke. Ini sekilas resume profil saya Bapak Ibu. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan Alimadya, juga selaku ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kemudian juga saya penulis buku Bapak Ibu, penulis beberapa buku, salah satunya juga penulis buku pelatihan kompetensi perencanaan pengadaan pemilihan penyedia level 4 ya, untuk di Pusdiklat LKPP. Saya juga property advisor, juga di fasilitator kehormatan. Bapak Ibu izinkan untuk menunjukkan yang ini baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya, fasilitator kehormatan. Alhamdulillah mendapatkan amanah selaku fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa. Oke, kemudian juga pengurus IAP dan saat ini juga bekerja sebagai Pokja Tender Internasional di BMKG, Bapak Ibu. Oke, ini adalah buku-buku saya, ini 2 buku yang terakhir Bapak Ibu, kumpulan template bukti fisik angka kredit. Pastikan Anda semua para Japung punya buku ini. Kemudian juga buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi kedua yang sudah diperbarui, ditambahi materi-materinya. Oke, nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing mengenai 2 Kepdep ini Bapak Ibu. Kalau Kepdep ini saya sekilas saja Bapak Ibu ya. Kepdep Deputi PPSDM nomor 12 tahun 2021 tentang panduan penggunaan sistem informasi rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. Jadi saat ini Bapak Ibu, Japung WBJ menjadi perhatian serius pemerintah. Saatnya para pelaku pengadaan sudah mulai diisi, dikerjakan, dijabat oleh para Japung, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Sudah berbagai macam instrumen hukum dikeluarkan Bapak Ibu. Salah satunya adalah ini sebagai turunan dari Perpres 12, kemudian juga di Perlem SDM pengadaan, dan ini ada panduan penggunaan sistem informasinya, ada aplikasinya di sini Bapak Ibu. Ini adalah Sironaksi LKPP.go.id. Anda bisa pelajari di dalam Kepdep ini Bapak Ibu, dan nanti mestinya dari LKPP akan memberikan tindak lanjut atas keluarnya Kepdep ini. Oke, nah kemudian Kepdep yang lain ini yang menarik, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya, karena banyak yang bertanya setelah masa inpasing selesai itu tidak bisa masuk Japung lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, keputusan Deputi Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP nomor 13 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa melalui perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu. Oke, ini sangat banyak, tentunya tidak akan kita bahas semuanya. Kita langsung saja ke bagian lampirannya ya Bapak Ibu ya. Ke bagian lampirannya, bahwa ini merupakan turunan dari Permenpan RB 29 2020 ya, mengenai jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya. Kemudian ini juga sekali lagi ini juga turunan ya, ini tujuan dan sebagainya. Nah, tujuan penyusunan Juklak ini tentunya adalah sebagai pedoman Bapak Ibu ya, bagi pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah untuk mengusulkan PNS-nya di instansinya mengikuti uji kom pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan melalui perpindahan dari jabatan lain. Ini sebagai penggantinya inpasing Bapak Ibu ya, penggantinya inpasing. Singkat cerita Bapak Ibu ya, singkat cerita, ini
Sebenarnya mirip-mirip lah dengan in-passing. Bedanya kalau in-passing itu ada batas waktunya, waktu tanggal tertentu, ada deadline-nya, kapan terakhir selesai. Tapi kalau ini Bapak Ibu, insya Allah ini sepanjang waktu bisa dilakukan. Ya, sepanjang waktu bisa dilakukan, sepanjang prosedurnya dipenuhi semuanya. Jadi bisa dilakukan setiap saat Bapak Ibu ya. Nah, di sini semua dijelaskan di sini. Dan ini juga pedoman bagi instansi pembina untuk melaksanakan uji kom pengangkatan dalam jabatan fungsional WBJ melalui perpindahan. Oke. Nah, ini pengertian kita nggak usah bahas, kita langsung saja ke ketentuan umum. Oke. Pengangkatan ya, ini di bab 2 di sini persyaratan pengangkatan dalam CFWBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Pengangkatan dalam CF melalui perpindahan jabatan harus mempertimbangkan formasi. Pastinya harus ada formasinya dulu Bapak Ibu ya. Formasi harus diurus dulu sampai dapat formasi baru kita mikir ini. Kalau formasinya tidak ada, maka ya tidak bisa ini dilalui Bapak Ibu ya. Pengangkatan dalam CF melalui perpindahan ditujukan bagi PNS yang memiliki pengalaman penugasan di bidang pengadaan barasa. Jadi pengalaman penugasan, entah itu sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, sebagai pokja pemilihan, atau sebagai KPA mungkin, Bapak Ibu. Ya, sebagai penugasan, pengalaman penugasan itu bisa masuk ke sini, Bapak Ibu. Nah, penetapan pangkat dan jenjang jabatan PNS yang diangkat melalui mekanisme ini, ya. Penetapan pangkat dan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam CFWBJ melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS tersebut ya. Nah, pengalaman sebagaimana diatur ini dihitung secara kumulatif paling kurang 2 tahun dan dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat jenjangnya ya. Sepanjang itu masih penaikan pangkat jenjangnya. Tapi kalau jabatan nanti akan nol lagi ya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Yang jelas ini kumulatif selama 2 tahun. Nah, penilaian dan penetapan angka kredit pada angka 4 ini yang di sini ya, 2 tahun ini paling besar 50% dari angka kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Ya. Jadi kalau ini digunakan untuk penilaian dan penetapan angka kredit untuk melalui mekanisme ini Bapak Ibu, dan kalau itu digunakan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dia dihitungnya hanya separuhnya 50%. Oke, ini penjelasannya juga sudah ada di peraturan BKN nomor 20 ya kalau nggak salah ya, tahun 2021 tentang CFWBJ juga ya. Ada penjelasannya di sini. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini jenjang jabatannya ini sama seperti biasanya ya. Jenjang jabatan bahwa kalau pertama itu 3A 3B, muda itu 3C 3D, madya itu 4A 4B dan 4C. Nah, persyaratannya ini Bapak Ibu. Nah, ini dia persyaratannya. Persyaratan perpindahan dari jabatan lain. Apa saja? PNS yang diusulkan diangkat dalam CFWBJ melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan administrasi plus ikut uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Nanti nama uji komnya adalah uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Oke, seperti itu. Jadi harus memenuhi 2 persyaratan ini. Persyaratan administrasinya apa saja? Dari huruf A sampai huruf ini ya, M ya. Persyaratannya, dan ini persyaratannya mirip dengan in-passing Bapak Ibu, mirip dengan in-passing yang lalu ya. Ini persyaratannya ya biasa ya, PNS, kemudian integritas, jasmani rohani, kemudian dia harus S1 bidangnya ini ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam. Oke ya. Kemudian selain ijazah dalam angka 4 tadi, ijazah paling rendah S1 dalam rumput berikut juga dapat diakui. Jadi sebenarnya D sama E ini digabung aja kalimatnya ini ya. Jadi S1 ekonomi, hukum, teknik apapun diakui Bapak Ibu, ilmu sosial, ilmu alam ya. Kemudian juga sarjana pengadaan, akuntansi, keuangan, perpajakan diakui, manajemen, sarjana administrasi, sarjana psikolog diakui, sarjana kesehatan dan kedokteran, sarjana seni dan budaya juga diakui Bapak Ibu, pendidikan dan keguruan dan atau filsafat teknologi. Oke, jadi ini adalah berbagai bidang kesarjanaan yang atau D4 yang diakui untuk bisa ikut perpindahan dari jabatan lain. Nah, kemudian juga harus punya pengalaman paling kurang 2 tahun
ya dengan ketentuan ini ya, pengalaman yang diakui sebagai penugasan yaitu pengalaman sebagai PA-KPA, ada nggak ya? Jadi kalau Anda seorang bekas KPA yang dulu pernah menjadi KPA, sekarang sudah, itu bisa jadi untuk jadi Japfung ini Bapak Ibu KPA. Anda para KPA bisa untuk menjadi Japfung. Kemudian PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, ya bisa menjadi Japfung ya. Oke, ini bahkan dan atau, nah ini berita good newsnya ini Bapak Ibu ya. Ini di sini tidak, jadi kalau kita baca seperti ini, pengalaman yang diakui sebagai penugasan ini tidak harus menjabat ini Bapak Ibu ABCD ya, tidak harus menjabat ini, saya kira salah ya ini ya, PPHP, PJPHP kan nggak ada lagi. Untuk perpindahan dari jabatan masih diakui Bapak Ibu. Ini kan kalau PPHP, PJPHP ini kan baru ada di Perpres 12. Nah, tahun-tahun lalu ini kalau Anda pernah ditugaskan sebagai PPHP, PJPHP bisa ikut perpindahan jabatan ini Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan ini ada tulisan dan atau ya, personel atau staf yang membantu PA-KPA, PPK, Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Good news ya, artinya tidak harus menjabat sebagai PA-KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PJPHP, PPHP, PJPHP, tapi juga Anda yang pernah membantu hanya stafnya saja, staf PPK, staf Pokja, staf PPK biasanya itu bisa ya menjadi mengajukan menjadi masuk ke JFBBJ melalui perpindahan dari jabatan lain, bisa Bapak Ibu ya. Ini salah satu persyaratan pengalaman minimal 2 tahun. Anda punya SK sebagai staf PPK misalnya ya, itu bisa masuk ke sini. Kemudian akumulasi pengalaman paling sedikit 2 tahun dapat berupa gabungan ya atau campuran dari beberapa penugasan sebagaimana dimaksud angka 1. Dalam hal terdapat penugasan yang berbeda dalam waktu atau periode yang sama, masing-masing penugasan dapat diperhitungkan sebagai pengalaman tersendiri. Nah, ini good news lagi. Misalnya, ya Anda seorang Pokja tahun 2015 tok. Ya, kemudian Anda 2015, Anda kemudian 2016 vakum, 2017 vakum, misalkan 2018 Anda Pokja lagi. Ya 2018 tadi Anda punya SK Pokja 2015 dan SK Pokja 2018 masuk ini Bapak Ibu ya, bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu, bisa berupa gabungan, jadi sangat fleksibel sekali Bapak Ibu ya, sangat fleksibel. Ini adalah usaha pemerintah Bapak Ibu untuk menjadikan para pelaku pengadaan ini semua Japfung Bapak Ibu, semua Japfung, tidak ada alasan lagi karena ruang-ruang yang membuat sekiranya kita menjadi alasan tidak menjadi Japfung PBBJ ditutup Bapak Ibu ya seperti ini, hal seperti ini gabungan pun bisa ya seperti itu. Nah, dalam hal pengalaman 2 tahun, dalam hal pengalaman pengadaan sebagaimana angka 1 secara akumulasi kurang dari 2 tahun, maka kekurangannya dapat dipenuhi melalui pengalaman sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan pengadaan barang jasa. Contohnya, saya adalah Pokja 2016 umpama seperti hanya setahun saja, berarti saya masih kurang pengalaman setahun ya misalnya. Tapi di sisi lain ya, saya pernah misalkan ya, Anda pernah menjadi Subbag pengadaan barang jasa misalnya selama beberapa tahun atau katakanlah setahun, itu sudah dihitung Bapak Ibu, atau entah menjadi Kabag misalkan sudah dihitung, bisa Bapak Ibu, tidak hari lagi bisa merupakan gabungan, jadi sangat begitu fleksibelnya Bapak Ibu. Nah, nomor 4, pengalaman yang dapat diperhitungkan adalah pengalaman sejak 2010. Jadi SK di bawah 2010 tidak dihitung ya. SK di bawah 2010 tidak dihitung ya. Ini saya kira cukup fair ya. Karena kan di atasnya juga sudah diberikan banyak kemudahan ya. Kemudian nilai kinerja baik 2 tahun terakhir ya ini. Kemudian memiliki sertifikat dasar atau level 1. Nah, sekarang ini kan dasar ya, level 1 masih belum keluar. Belum ada yang mengeluarkan bahkan ya LPBJ, karena kan perlemnya juga baru keluar ya. Usia paling banyak 53 tahun kalau dia sebagai ahli pertama, ahli muda. Kemudian paling tinggi 55 tahun kalau dia sebagai ahli madya. Ya, kemudian juga penyampaian usul pengangkatan dalam JF melalui perpindahan jabatan paling kurang 6 bulan sebelum batas usia yang dibesarkan di angka 9 ya. Yang kemudian tidak sedang menjalani dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, jadi ringan pun masih boleh ya. Misalkan Anda kena hukuman ringan masih bisa, ini hanya yang nggak boleh sedang atau berat.
Oke, kemudian tidak menjalani tugas belajar. Kalau tugas belajar memang nggak boleh Bapak Ibu ya, tidak sedang cuti di luar tanggung jawab negara. Oke, jadi seperti ini PNS yang telah memiliki angka 1 selanjutnya ya. Kalau memang persyaratan administrasi ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya ini the next step-nya nih ya. Selanjutnya ikut uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain berdasarkan pangkat dan golongan yang dimiliki dengan ketentuan. Nah, ini dia ya. Jadi pertama dia ikut uji kompetensi jenjang pertama, yaitu bagi yang 3A 3B, bagi yang 3C 3D dia ikut uji kom jenjang muda. Kemudian bagi yang 4A 4B atau 4C ikut yang uji kom jenjang madya. Oke. Sekarang dokumen persyaratan administrasi perpindahan dari jabatan lain berdasarkan ketentuan persyaratan aplikasi pada huruf C angka 1, setiap PNS yang diusulkan oleh instansinya untuk diangkat CF harus melampirkan dokumen. Nah, ini dia. Berdasarkan persyaratan tadi, nah ini dia dokumen-dokumennya yang diminta. Apa saja Bapak Ibu? Surat pernyataan dari pimpinan instansi atau kepala satuan kerja atau OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa dengan akumulasi masa tugas pengalaman paling sedikit 2 tahun. Ada formatnya di lampiran 4 ya, nanti diperhatikan lampiran 4 ini ada formatnya. Kita lihat ya lampiran 4 ya. 11 lampiran 4. Contoh SK pengangkatan ini lampiran oke, gini saja lampiran nanti saja ya, lampiran nanti saja kita akan selesaikan dulu di sini ya. Jelas formatnya ada di bawah ya, di lampiran 4. Kemudian berupa penugasan sebagai, nah ini dia ya, PA, KPA, Pokja, PPK, atau sekali lagi di sini adalah personil atau staf yang membantu PA, KPA, PPK, Pokja, pejabat pengadaan, atau dia sebagai pejabat pimpinan tinggi, administrator atau pengawas yang pernah menduduki jabatan di unit area pengadaan. Oke, jadi ini memang harus ada surat pernyataan nih dari KUPT-nya, ya intinya begitu ya, surat pernyataan dari KUPT-nya. Terus apa lagi yang diminta? Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang dimaksud, ya yang di atas. Ya, kemudian ijazah S1 diminta juga. Kemudian surat keputusan SKKP terakhir Bapak Ibu diminta itu juga ya, SKKP terakhir. Kemudian SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki, dia sebagai jabatan apa? Entah itu fungsional umum atau fungsional tertentu. Ya penting jabatan lain, itu jabatan lainnya tertentu, fungsional umum, fungsional tertentu masuk semua ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sertifikat dasar atau level 1 nih. Kemudian SKP 2 tahun terakhir dilampirkan juga. Kemudian surat keterangan dari KUPT-nya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalani tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Ya, jadi 8 macam dokumen ini sederhana kan? Mudah sekali. Jadi surat pernyataan dari KUPT, ada 2 macam surat pernyataan di sini, yaitu surat pernyataan terkait bahwa dia pernah ditugaskan ini, lampiran ada di lampiran 4, dan surat pernyataan ini, kemudian juga SK dia ya, SK entah sebagai staf PPK atau sebagai PPK itu sendiri atau sebagai KPA Pokja gitu kan ya. Kemudian ijazah, SKKP terakhir, SK pengangkatan jabatan terakhir, entah itu fungsional umum atau fungsional khusus, sertifikat dasar dan SKP. Itu saja sudah, cuma itu ya, sederhana ya, untuk persyaratan administrasi ya. Kemudian angka kredit pengangkatan yang direkomendasikan untuk JFBJ diberikan angka kredit sesuai dengan akumulasi pengalaman di bidang PPJ yang ada di lampiran 2. Nanti kita lihat ya. Nah, ketentuan perpindahan jabatan lain bagi peserta in-passing yang belum, nah ini ya, ini yang belum sempat diangkat ya. Ketentuan perpindahan dari jabatan lain bagi peserta penyesuaian in-passing JFBJ yang belum diangkat ya. Bagi peserta in-passing JF berdasarkan Permen 42 2018 yang kemarin itu yang telah lulus uji kom atau in-passing dan sudah mendapat rekomendasi pengangkatan ke dalam JF, namun hingga 6 April 2021 belum pegang SK JFBBJ,
maka dapat mengikuti perpindahan dari jabatan lain dengan ketentuan. Nah ini ya, ini sekaligus pertanyaan, kan ada beberapa teman-teman yang memang belum sempat di SK-kan, padahal sudah punya rekomendasi ya untuk dia dinyatakan lulus in passing, tapi belum sempat di SK-kan. Nah ini ketentuannya. Instansi pemerintah menyampaikan surat permohonan pengangkatan ke dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai ketentuan ini dengan melampirkan, ini aja yang dilampirkan, yaitu surat penjelasan penyebab PNS yang sudah lulus tadi belum diangkat. Kenapa belum diangkat sampai tanggal 6 April? Kemudian surat rekomendasinya juga dilampirkan. Ya, hal yang menyebabkan belum diangkatnya PNS melalui in passing ini meliputi namun tidak terbatas karena, misalkan belum ada pejabat pembina kepegawaian definitif hingga 6 April misalnya, atau belum mendapat penetapan kebutuhan JF dari Kemenpan sampai 6 April. Jadi formasinya memang belum ada misalnya ya, memang belum ada formasinya makanya nggak bisa diangkat misalnya. Seperti itu, bisa karena itu ya, bisa karena atau alasan-alasan yang lain ya. Ini hanya contohkan namun tidak terbatas pada. Oke. Nah, LKPP melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan penjelasan yang disampaikan. Apabila penjelasan ini diterima, maka LKPP akan menerbitkan surat persetujuan untuk mengikuti proses perpindahan dari jabatan lain. Nah, instansi pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan, yang sudah mendapat rekomendasi tadi ya melalui passing, maka silahkan ya mengikuti perpindahan dari jabatan lain. Nah, pengajuan sebagaimana angka 5 dan 6 tadi, pengajuan sebagaimana pada angka 5 paling lambat 6 bulan sejak ditetapkan putusan ini. Jadi kalau sudah ada rekomendasi dari LKPP kembali ya, maka ya segera dilakukan buat SK Jakfungnya ya, jangan pula tunggu 6 bulan lagi belum diputuskan ya, seperti itu. Oke. Nah, pengajuan. Nah, peserta yang diusulkan harus memenuhi persyaratan administrasi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tadi. Mestinya ya memenuhi ya, karena dia ikut in passing. Karena ini persyaratan tadi tidak jauh berbeda dengan persyaratan in passing, mestinya sih memenuhi. Nah, sertifikat uji kompetensi in passing dapat dipergunakan sebagai pengganti portofolio dan wawancara uji kompetensi perpindahan dari jabatan. Jadi kalau sudah pegang sertifikat uji kom yang dari kemarin in passing, itu sudah jadi pengganti portofolio dan wawancara uji kom perpindahan. Oke. Nah, pangkat pada saat pengusulan perpindahan dari jabatan lain adalah pangkat pada jenjang yang sama ketika mengikuti penyesuaian in passing. Ya, jadi jenjangnya adalah jenjang yang sama. Jadi kalau ternyata itu Anda sudah keburu naik pangkat dulu, ya itu nasib ya. Ya, misalkan pada saat in passing kemarin itu Anda itu 3D ya, tapi Anda nggak diangkat-angkat nih, terus Anda keburu 4A misalnya ini ya, Anda keburu 4A, terus Anda diakui in passing ya, maka Anda dimasuknya adalah menjadi fungsional PPJ muda bukan madya ya, karena ini ketentuannya adalah jenjang yang sama ketika mengikuti in passing ya, seperti itu. Nah, apabila PNS yang diusulkan pada angka 5 mendapat kenaikan pangkat pada jenjang setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan pada saat mengikuti in passing, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan sertifikat in passing sebagai pengganti portofolio dan harus mengikuti uji kom lagi kalau memang mau. Misalnya ya tadi itu ya, waktu in passing Anda masih 3D, tapi Anda nggak diangkat-angkat nih, keburu Anda 4A misalnya begitu. Mestinya kan Anda madya nih, tapi karena Anda sudah punya sertifikat uji kom in passing waktu 3D, Anda diangkatnya mudah. Tapi kalau Anda mau diangkatnya madya, ya Anda harus ikut uji kom yang madya ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita ke bab 3 nih ya. Kita ke bab 3 mengenai penyampaian usulan perpindahan dari jabatan dan verifikasi usulan. Nah, bagaimana ini penyampaian usulannya ini? Di sini penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi instansi yang akan mengusulkan PNS di lingkungan yang mau diangkat sebagai JFMPJ harus punya formasinya. Formasinya harus ada dulu, ya. Formasinya harus ada dulu. Ketersediaan formasi yang akan diduduki sebagaimana angka 1 berdasarkan penetapan kebutuhan JFMPJ dari
Kemenpan RB dan atau surat rekomendasi kebutuhan CFBC yang diterbitkan oleh LKPP. Ya, apabila instansi belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan CF, maka terlebih dahulu harus melakukan penyusunan kebutuhan CFBC per jenjang jabatan jabatan berdasarkan pedoman tersebut. Nah, penyampaian usulan pengangkatan melalui jabatan lain, pimpinan instansi menyampaikan surat permohonan pengangkatan PNS ke dalam CF melalui perpindahan jabatan lain kepada. Nah, ini ya ditujukan ke sini. Jadi ini pertanyaan suratnya ditujukan kemana nih? Di sini ya. Kepala LKPP CQ, Deputi Bidang PPSDM. Ya, jangan salah sasaran ya. Kepala LKPP CQ, Deputi PPSDM. Tembusannya kepada Menteri Pan RB dengan melampirkan format di lampiran 4 tadi. Ya, surat penetapan format lampiran 4 ya. Surat penetapan kebutuhan CFBC yang diterbitkan oleh Menpan dan atau rekomendasi dari LKPP, kemudian juga dokumen penyusunan kebutuhan perjenjang jabatan, kemudian juga nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain, nama PNS-nya. Jadi ini yang dilampirkan ditujukan ke kepala LKPP, itu ya. Kemudian di sini mengatur mengenai sistem informasi perpindahan tersebut. Seluruh proses pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh LKPP. Nah, ini tadi yang kita bilang tadi ya. Ya, semuanya dilakukan secara online. Semuanya dilakukan secara online, Bapak Ibu. Enak kan? Sudah enak ya. Setiap instansi pengusul menetapkan 1 orang administrator berdasarkan SK, ya. Ya, kemudian administrator perpindahan dari jabatan lain mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menginput surat permohonan pengangkatan tadi dari instansinya beserta lampiran-lampirannya tadi itu ya. Kemudian mendaftarkan peserta, ya, menginput dokumen portofolio, ya, dokumen portofolio diinput, kemudian mendaftarkan peserta perpindahan dari jabatan lain pada jadwal uji kom perpindahan, yang mendaftarkan peserta perpindahan pada jadwal uji kom. Jadi uji kom di administrator yang daftarin ya, pendaftarannya online juga melalui aplikasi tadi, memantau seluruh informasi pada aplikasi ini tadi ya, aplikasi Sirenaksi tadi ya, aplikasi sirenaksi.lkp.go.id, melaporkan proses pelaksanaan perpindahan dari kepada pimpinan instansi. Ya, ini administrator bagian SDM yang tentunya ya. Seluruh dokumen yang diinput pada Sirenaksi harus di-scan ya. Yang diinput pada Sirenaksi hasil pemindahan terhadap dokumen aslinya. Jadi bukan scan dari dokumen fotokopi, tapi scan dari dokumen aslinya. Oke, gitu ya. Scan dari dokumen aslinya. Itu penting dipahami. Tidak dari scan dari dokumen fotokopinya. Oke, ini alurnya seperti ini. Instansi pengusul menetapkan administrator, ya. Jadi administratornya ditetapkan dulu Bapak Ibu. Kemudian administrator mendaftarkan diri dan membuat akun pada Sirenaksi di sini ya. Pada aplikasi Sirenaksi. Nah, ini dia ya. Nah, di sini ada registrasi di sini. Ikuti ya prosesnya di sini. Oke, kemudian administrator mendaftarkan usulan perpindahan dari jabatan lain ya dengan melampirkan berkas-berkas tadi yang sudah disebutkan. Nah, LKPP nanti melakukan verifikasi pada seluruh dokumen pada angka 3 ya, seluruh dokumen lengkap, maka administrator nanti akan menerima pemberitahuan melalui email. Pemberitahuan melalui email bahwa usulan pengajuan perpindahan jabatan disetujui LKPP. Selanjutnya administrator menginput dokumen persyaratan administrasi peserta sebagaimana tercantum pada bab 2 tadi itu ya, huruf D tadi beserta portofolionya. Oke. Dokumen pengajuan perpindahan dari jabatan tidak lengkap atau belum selesai, maka administrator akan menerima pemberitahuan melalui email juga bahwa usulan perpindahan tidak disetujui dan diminta untuk melakukan perbaikan ya. Jadi tidak ada istilahnya gugur ya, tidak seperti kayak tender ya gugur selesai, tidak ya. Jadi istilahnya adalah ya dilakukan perbaikan, dilengkapi lagi begitu ya. Ya, inilah tugas administrator untuk memberitahukan kepada peserta ya. LKPP melakukan verifikasi dokumen yang telah diinput oleh administrator dalam hal hasil verifikasi menyatakan seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, peserta dapat didaftarkan ke jadwal uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Ya,
Jadi kalau sudah dinyatakan lengkap, maka sudah bisa administrator bisa mendaftarkan nih ke jadwal uji kom. Ya, jangan nanti sudah dilakukan lengkap terus didiemin aja, enggak. Administrator ini ya didaftarkanlah ke jadwal uji kompetensi dari perpindahan dari jabatan lain. Nah, dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap, maka administrator diminta untuk melakukan perbaikan, ya. Seperti itu. Nah, peserta yang didaftarkan pada jadwal uji kom harus mengikuti uji kom perpindahan dari jabatan lain. Oke, itu tadi. Nah, kemudian kita membahas mengenai bab 4 ini mengenai uji kompetensi pengangkatan dari jabatan lain. Ya, ketentuannya pelaksana uji kom adalah LKPP. Jadi jelas di sini ya tidak ada tempat lain ya. Jadi pelaksana uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain dipegang satu saja LKPP, tidak ada yang lain. Jadi kalau misalkan Anda ditawari pelaksanaan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain bukan dari LKPP, ya mestinya itu ya palsu ya. Metode uji kompetensi dari perpindahan dari jabatan lain berupa verifikasi portofolio disertai dengan wawancara. Ya ternyata ada wawancaranya juga ya, saya pikir nggak ada wawancaranya, kayak in-passing kan verifikasi portofolio aja ya. Ya ini disertai dengan wawancara. Ya kita lihat nanti di bawahnya ya. Hasil uji kompetensi perpindahan ini diumumkan pada sistem informasi transaksi tadi ya. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain memperoleh sertifikat ya, uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Jadi ini disertai dengan wawancara ini ternyata ya. Nanti dari ikatan fungsional akan siap membantu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apa-apa aja yang akan potensi yang akan diwawancara. Kalau memang ini nanti disertai dengan wawancara. Ini saya kira jelas di sini ya, verifikasi portofolio disertai dengan wawancara. Oke, jenis kompetensinya, kompetensi yang diujikan mengacu pada standar kompetensi teknis yang diatur oleh Permenpan 52 2020 tentang standar kompetensi jabatan pengelola pengadaan barang jasa. Ya sudah diatur oleh Permenpan 52 2020 tentang standar kompetensi pengadaan barang jasa ya. Jadi jenis kompetensi yang diujikan ya adalah perencanaan pengadaan yang terdiri dari indikator kompetensinya adalah indikator review kebutuhan, penyusunan spesifikasi, teknis penyusunan HPS, perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan, perumusan organisasi. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu insya Allah ya ada contohnya di buku ini. Kumpulan template bukti fisik ini enaknya Permenpan yang sekarang ini selaras antara bukti fisik angka kredit dengan portofolionya, karena memang basicnya standarnya cuma satu, yaitu standar kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan. Karena standarnya cuma satu itu yang dipakai, ya sudah, maka mestinya portofolio yang digunakan itu sama dengan angka kredit yang nantinya kalau yang akan diklaim Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah 5 indikator kompetensi. Nanti akan kita bantu Bapak Ibu semuanya insya Allah ada di sini ya. Ada, makanya Anda pastikan Anda memiliki buku ini bagi yang mau masuk Jakfung BPJ. Ya, kumpulan template bukti fisik angka kredit pastikan Anda punya ya. Kemudian pemilihan penyedia, indikator perilakunya, review terhadap dokumen persiapan pengadaan, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi, negosiasi, pengadaan secara e-processing, pengelolaan sanggahan, penyusunan daftar penyedia. Contoh-contohnya ada semua di sini Bapak Ibu. Anda tinggal bikin aja. Kalau memang belum bikin, tapi insya Allah mestinya Anda punya ya. Ya, kalau Anda belum punya, ya silahkan. Ya, Anda contoh-contohnya ada di buku ini. Ada di buku kumpulan bukti fisik angka kredit. Kemudian yang pengenalan kontrak juga, perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, pembentukan tim pengelolaan kontrak, serah terima, evaluasi kinerja. Ada semuanya di sini lengkap Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, buku ini insya Allah bisa membantu Anda semua di sini ya. Ya, kemudian di swaklola, indikator perilakunya adalah kompetensi penyusunan rencana persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. Ya, ini insya Allah dokumen yang ini ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang metode uji kompetensi bagaimana? Nah, kita lihat sama-sama nih ya. Dia juga baru baca ini terus terang ya. Verifikasi portofolio, pengertiannya verifikasi inilah metode dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensinya. Bukti yang diberikan adalah salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan SK pengangkatan atau rekomendasi dari pejabat atau sertifikat pelatihan kompetensi.
Ya, jadi ada dokumen input dan output. Inputnya berupa SK atau berupa surat tugas bisa, ya surat tugas bisa ya ini ya. Surat tugas bisa atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang juga bisa. Ya, surat rekomendasi dari pejabat juga bisa atau sertifikat pelatihan kompetensi juga bisa. Bapak Ibu yang disertai dengan hasil pekerjaannya. Jadi dokumen inputnya berupa dokumen-dokumen SK atau surat tugas atau surat rekomendasi atau sertifikat kompetensi, dokumen outputnya berupa hasil kerjanya. Ya. Nah, pemilihan dan pengajuan portofolionya, peserta wajib memilih dan mengajukan salah satu dari 4 jenis kompetensi pada huruf B tadi dan melampirkan dokumen portofolio berdasarkan indikator kompetensi pada jenis kompetensi yang dipilih. Nah, ini berarti benar nggak kalau saya memahaminya adalah kita hanya pilih salah satu aja ini? Benar nggak teman-teman kira-kira? Salah satu aja kan? Peserta wajib memilih dan mengajukan salah satu dari 4 jenis kompetensi. Nah, ini tinggal dipilih aja. Kalau Anda Pokja ya Anda tinggal milih yang ini ya. Kalau Anda PPK Anda milih yang ini ya, milih perencanaan sama kontrak atau swakelola. Kalau Anda KPA Anda milih yang perencanaan. Ini sudah bisa ini perencanaan ya. Ya. Insya Allah keren sekali ini ya. Alhamdulillah kalau memang seperti ini ya. Peserta wajib memilih dan mengajukan salah satu ya. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan terhadap dokumen portofolio yang diajukan dengan menilai keabsahan, keaslian, keterkinian dokumen dan kesesuaian substansi dengan indikator kompetensi. Ya. Penjelasan portofolio, penjelasan mengenai dokumen portofolio untuk masing-masing jenis kompetensi dan indikator kompetensi pada serta syarat kelulusan mengacu pada lampiran 3. Jadi ada nanti lampiran 3 kita lihat ya. Nah, peserta yang memiliki sertifikat kompetensi PPK atau Pokja atau pejabat pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP dapat menggunakan sertifikat kompetensi tersebut sebagai pengganti portofolio JFBJ pertama atau muda saja. Ya, pertama atau muda tok, jadi nggak bisa untuk dia. Jadi kalau Anda punya sertifikat kompetensi PPK atau sertifikat kompetensi Pokja atau pejabat pengadaan, tapi harus diterbitkan oleh LKPP ya. Diterbitkan oleh KPP bukan oleh lembaga lain ya, itu bisa jadi pengganti portofolio untuk pertama dan muda. Nah, sekarang wawancara nih kayak gimana nih wawancara? Ini ada wawancara juga ternyata ya. Wawancara adalah proses tanya jawab terhadap portofolio yang disampaikan peserta dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki. Nah, ini ketentuan wawancaranya. Kita lihat nih, wawancara dilakukan dengan ketentuan wawancara dilakukan terhadap portofolio yang diajukan ya. Jadi hanya portofolio yang diajukan aja dia jadi objek wawancara. Wawancara dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung atau jarak jauh. Asesor memberikan rekomendasi atas hasil wawancara. Oke, berarti memang harus ada wawancara ya ternyata ya. Oke, insya Allah nanti kita akan mencoba untuk menyampaikan kepada Direktorat Sertifikasi Profesi untuk kita teman-teman di Ikatan Fungsional, karena kita juga punya banyak asesor ya, untuk bisa menawarkan, untuk membantu kemauan di DSP untuk bisa menjadi asesor, membantu untuk mempercepat proses ini ya Bapak Ibu ya, karena saya kira LKPP tidak bisa sendirian ini ya. Ya, LKPP tidak bisa sendirian. Ini akan sangat banyak insya Allah. Ya, oke. Nah, kemudian ini standar kelulusan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Ini penentuan kelulusan uji kompetensi dari jabatan lain didasarkan pada hasil verifikasi portofolio dan wawancara. Portofolio lulus kalau wawancara tidak bisa. Wawancara lulus, portofolio nggak lulus juga tidak bisa. Jadi dua-duanya dan memenuhi minimal indikator kompetensi sebagai yang tercantum di bawah ini. Oke, indikator kompetensi minimal sebagai persyaratan kelulusan. Jadi kalau dia mengajukan ahli pertama, maka dia harus perencanaan dia harus level 2 ya. Perencanaan dia level 2, pemilihan penyedia ya, pemilihan penyedia level 4, kemudian pengelolaan kontrak level 3, kemudian maaf, ini bukan level Sarah ya. Jadi ini adalah indikator kompetensi. Artinya ini adalah item tadi ya, dua item saja. Jadi kalau Anda seorang 3A 3B, maka Anda cukup lulus di perencanaan cukup harus punya 2 saja. 2 indikator kompetensi yang tadi sudah disebutkan tadi ya.
Jadi indikator kompetensi tadi ini ya, kalau misalkan perencanaan kop 2 ini kan ada 5 ini ya, kop perencanaan itu ada 5 indikatornya kompetensi. Kemudian kalau pemilihan penyedia ada A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 indikator kompetensi. Kalau pengelolaan kontrak ada 5 indikator kompetensi. Kalau swakelola ada, ini cuma 1 kalimat ya, persiapan pelaksanaan pengawasan. Jadi ini Anda hanya diminta lulus sedikit aja Bapak Ibu ya, sedikit. Ya, kalau pertama apa? Cuma 2 dari 5 tadi. Ya, kalau pemilihan 4 dari 9 tadi. Kontrak 3 dari 5 tadi. Ya, kalau pengelolaan cuma karena memang swakelola cuma 1. Jadi swakelola memang pastikan Anda harus punya ya, swakelola ya. Anda harus punya. Ya, Anda nanti bisa lah dari kan harus punya SK-nya dari anggota. Kemudian kalau muda sama ya dengan pertama sama. Bedanya di sini malah dipermudah. Kalau muda ini saya juga heran, ini nggak salah ya, ini termudah malah kalau pertama ini harus punya 3 indikator, muda cuma cukup 2 saja Bapak Ibu ya, indikator kompetensi. Nah ini kalau Madya lebih banyak di perencanaan ya, kalau Madya malah ini lebih mudah lagi, cuma berat biasa di perencanaan harus punya 3. Kalau pemilihan cukup punya 2 saja Bapak Ibu, 2 indikator kompetensi. Dari 9 tadi cukup punya 2 kalau Madya ya, indikator kompetensi. Kemudian pengelolaan kontrak cukup punya 3 ya, kemudian swakelola 1. Oke, dan ini tidak alhamdulillah saya tidak berbicara level ya Bapak Ibu ya. Kalau berbicara level ini lebih sulit lagi ya. Alhamdulillah saya kayaknya ini insya Allah ini tidak berbicara level tapi berbicara indikator kompetensi. Jadi kalau Anda perpindahan ke Madya misalkan, Anda cukup punya memenuhi 3 dari 5 indikator kompetensi di perencanaan, kemudian 2 dari 9 indikator kompetensi di pemilihan, 3 dari 5 indikator kompetensi di pengelolaan kontrak, dan 1 swakelola. Swakelola ini Anda harus punya semuanya. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana tata cara uji komnya? Administrator memilih jadwal ya, ini administrator nanti memilih jadwal dan melakukan pendaftaran uji kom. Administrator mengunggah dokumen portofolio paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan uji kom. Jadi kalau uji komnya tanggal 10 paling lambat tanggal 5 gitu ya. Jadi para administrator perhatikan jangan Anda merugikan para peserta uji kom nanti ya. Ini jangan sampai lelet ya, 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan uji kom. Oke. Kemudian administrator mengunggah portofolio pada 1 jenis kompetensi dengan minimal dokumen yang diunggah sesuai dengan jumlah indikator kompetensi minimal dalam standar kelulusan uji kompetensi. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, mudah sekali, bisa Bapak Ibu ya, bisa. Karena pertama Anda hanya memilih 1 jenis kompetensi saja ya. Anda memilih 1 jenis, kemudian sudah memilih 1 jenis kompetensi saja ya. Kemudian itu pun ada jenis kompetensi, indikator kompetensinya yang diunggah adalah minimalnya saja Bapak Ibu ya. Jadi ini yang diunggah portofolio adalah 1 jenis kompetensi dengan minimal dokumen yang diunggah sesuai dengan jumlah indikator kompetensi ya, itu. Jadi sudah mestinya nggak punya alasan nggak bisa Bapak Ibu, sangat mudah sekali, sangat mudah. Tidak harus semuanya, tidak harus punya perencanaan, kontrak, punya sebenarnya salah satu, dan itu pun hanya memilih minimalnya aja indikator kompetensinya. Oke, mestinya bisa. Asesor melakukan verifikasi dan wawancara terhadap dokumen yang disampaikan. Pelaksanaan verifikasi dan wawancara minimal 8 hari kerja. Ya, jadi verifikasi dan wawancara itu minimal 8 hari kerja. Jadi lumayan juga ya, memakan cukup waktu ini Bapak Ibu, 8 hari kerja. Ya, kemudian hasil awal verifikasi portofolio disampaikan melalui siranaksi tadi, melalui kepada administrator menyampaikan kepada peserta, dan apabila terdapat permintaan perbaikan dokumen, peserta menyampaikan dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi dikasih waktu untuk memperbaiki Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir ya. Dikasih waktu untuk memperbaiki. Nah, LKPP menentukan jadwal wawancara peserta. Nah, ini ya, administrator menyampaikan jadwal wawancara kepada peserta, tanggal berapa disampaikan. Oke. Kemudian asesor melakukan penilaian, membuat rekomendasi dan menginformasikan hasil verifikasi portofolio dan wawancara.
Pembahasan hasil rekomendasi dilakukan pada rapat keputusan sertifikasi. Nah, hasil pembahasan dalam rapat keputusan sertifikasi menjadi dasar keputusan hasil uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu. Oke, kemudian uji kompetensi. Nah, ini bagaimana kalau ulang? Ini mekanismenya. Peserta yang belum lulus uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain dapat mengikuti uji kom ulang. Nah, ini kan bisa diulang lagi, ya, remedi, ya gitu ya. Dengan ketentuan uji kom ulang dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Peserta yang belum lulus mengusulkan pelaksanaan uji kompetensi ulang sesuai jadwal tersedia paling cepat 1 bulan setelah penetapan hasil uji kompetensi perpindahan dari jabatan sebelumnya. Jadi paling cepat sebulan. Jadi Anda dikasih waktu belajar sebulan, baru Anda bisa ulang lagi, gitu ya, paling cepat sebulan. Tidak bisa langsung, ya. Misalkan Anda tahu, saya nggak lulus, nggak bisa langsung. Anda paling cepat sebulan. Oke. Apabila hasil uji kom ulang peserta masih belum lulus juga, namun ingin kembali mengikuti perpindahan dari jabatan lain, maka yang bersangkutan harus diusulkan kembali oleh instansinya melalui pengusulan baru. Jadi kalau memang masih belum lulus juga, jangan patah semangat. Masih bisa, tapi metodenya adalah pengusulan baru lagi, kayak seperti semula lagi, gitu. Jadi itulah perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu, ya. Lokasinya bagaimana? Lokasi sarana prasarana. Oke. LKPP melaksanakan uji kom perpindahan dari jabatan lain secara langsung atau jarak jauh di tempat yang ditentukan. Ya, dalam hal pelaksanaan uji kom dari jabatan dilaksanakan dari jarak jauh, peserta menyiapkan beberapa hal, yaitu ruangan rapat atau ruang kerja di kantor sebagai tempat ujian dan wajib berada sendirian dalam ruangan tersebut. Jadi kalau memang lewat Zoom misalnya begitu ya, harus di ruangan tersendiri. Dia nggak ada orang lain gitu ya. Kemudian komputer atau laptop berkamera dan memastikan internet cukup kecepatannya. Kemudian handphone atau laptop lain yang memiliki kamera dan memiliki aplikasi video teleconference untuk digunakan sebagai kamera monitoring uji kom. Jadi harus ada Telkom dan ini ya komputer. Jadi ada komputer atau laptop, kemudian juga ada handphone atau laptop lain yang memiliki kamera yang dipakai untuk melakukan Zoom meeting lah, intinya begitu ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan uji kom perpindahan. Uji kom perpindahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan LKPP menginformasikan jadwal uji kom perpindahan itu melalui sirenaksi, tidak melalui apapun lagi. Tidak melalui dokumen apapun surat menyurat, semuanya lewat online, sirenaksi ya, balik-balik ya, sirenaksi, semua lewat sini. Nah, pembiayaan pelaksanaan uji kom terdiri atas pembiayaan seluruhnya berasal dari LKPP, dari anggaran LKPP, atau pembiayaan sebagian berasal dari anggaran LKPP dan instansi pengusul. Jadi pelaksanaan uji kom ini bisa dilakukan dengan 2 cara ini, pakai anggaran LKPP full atau cost sharing dengan instansi pengusul. Nah, ini bisa jadi solusi ya. Ya, bisa jadi solusi kalau memang, karena saya yakin LKPP juga terbatas anggaran untuk uji kom. Komponen pembiayaan pelaksanaan uji kom antara lain sarana dan prasarana uji kom, transportasi dan akomodasi, dan honorarium. Ya, 3 hal ini yang bisa dibahas ya, bisa di cost sharing ya antara LKPP dan instansi. Jadi saran saya instansi kalau mau cepat ini ya, sebaiknya cost sharing aja Bapak Ibu, cost sharing aja mengenai supaya bisa cepat terwujud ya, cost sharing ya mengenai ini. Minimal pasti ada biaya ini honorarium. Kalau sarana prasarana mungkin kalau lewat jarak jauh mungkin tidak perlu, tapi ini honorarium pasti ada ya, itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu.